Yo, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Eiichiro Oda menulis manga One Piece dengan sangat baik. Biasanya kami adalah orang yang akan benci flashback. Namun dalam manga One Piece, kami begitu menanti flashback dari orang-orang penting yang ada pada kru topi jerami. Bahkan sampai sekarang, kami masih menunggu kira-kira bagaimanakah flashback sebenarnya dari Zoro dan silsilah keluarganya. Dan kali ini hal yang ingin kami bahas adalah mengenai kapankah orang tua dari Nami si kucing pencuri akan diceritakan dalam cerita ini. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Nami, ia adalah karakter yang sangat penting dalam manga ini. Maksud kami, peranannya sebagai navigator benar-benar diperlukan. Sebelum Sanji masuk ke dalam kelompok kru topi jerami, Roronoa Zoro belum pernah mengeluh tentang ketidakadaannya seorang koki dalam kelompok bajak laut tersebut. Namun ketika Zoro pertama kali berlayar bersama Monkey D. Luffy, Zoro pernah mengeluh mengenai Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut dan tidak memiliki kemampuan navigasi. Kemampuan navigasi Nami juga di atas rata-rata. Ia bisa dengan baik merasakan cuaca akan terjadi badai, bisa merasakan cuaca akan terang, hujan dan lain sebagainya. Siapa itu Belmer? Belmer adalah mantan anggota angkatan laut. Dialah orang yang mengangkat Nami sebagai anak angkatnya dan merupakan ibu kandung dari Nojiko. Bagi yang tidak tahu, sebelumnya Belmer pernah ikut bertempur di sebuah negeri yang kelihatannya sangat kacau. Ya, katakanlah negeri yang menjadi medan perang. Di sisi lain, Nojiko waktu itu menemukan Nami yang masih sangat bayi, di kondisi Belmer yang waktu itu sedang terluka parah dan seperti tidak ada harapan hidup. Setelah dirinya melihat Nami yang masih bayi, dirinya tersenyum dan Genzo berkata bahwa harapan hidup Belmer adalah sosok Nami. Oh ya, nama tempat Belmer bertempur waktu itu adalah Kerajaan Oikot. Beberapa tahun setelah itu, tempat di mana Belmer pensiun kini dikuasai oleh seorang manusia ikan bernama Arlong. Ya, Arlong merampas kekayaan penduduk tersebut. Bagi mereka yang masih ingin hidup, mereka harus membayar uang pada Arlong. Sedangkan di waktu itu, Belmer tidak memiliki banyak uang. Hingga akhirnya dirinya hanya mampu membayar untuk kedua putrinya saja. Sedangkan dirinya siap untuk mati. Yang karena itulah dalam manganya diceritakan bahwa Belmer ditembak oleh Arlong tepat di kepalanya. Ya, ini adalah kisah yang sangat mengharukan. Memang dalam cerita pertama dari orang tua angkat saja kita bisa melinangkan air mata. Kasus seperti ini sudah kita jumpai pada Luffy, Sabo, S yang begitu menyayangi Dadan. Kemudian Sanji yang diasuh oleh Zeff. Meskipun kita tahu bahwa Zeff adalah orang yang cukup penting, ia adalah seorang pemilik restoran terkenal, pernah memiliki julukan sebagai Zeff si kaki merah. Flashback pertemuan Sanji dengan Zeff juga sangat berkesan. Namun di Arc Wakek Island kita belajar bahwa flashback asli untuk mengetahui orang tua biologis dari Sanji juga sangat penting. Kita menyadari bahwa Sanji adalah anak dari Vinsmoke Jaji, seorang ilmuwan hebat yang memimpin Germa 66 dan pernah bekerja sama dengan Dr. Vegapunk. Akankah orang tua Nami dibahas? Kami pernah menemukan sebuah Q&A antara Eiichiro Oda dengan fansnya. Seorang fans bertanya, apakah Anda punya niatan untuk menunjukkan flashback Nami di sini, yakni mengacu pada flashback non-canon Nami dalam cerita One Piece film Gold? Lalu Eiichiro Oda menjawab, oh tidak, itu adalah Tuan Kuroiwa, ide sang penulis naskah. Sehingga saya setujui. Saya hanya mengatakan untuk tidak berlebihan pada karakter tersebut. Mungkin dia pikir Karina adalah karakter yang mirip Nami. Tuan Kuroiwa juga yang membuat Karina dan Matt Trisur. Jadi tidak, ini bukanlah rencanaku. Saya juga sudah memikirkan masa lalu yang jelas-jelas berbeda tentang dia. Ya, tentu saja orang tua asli Nami. Ceritanya terlalu panjang, asalkan tidak tumpang tindih dengan manga aslinya.
it's okay. Ya, meskipun Eiichiro Oda tidak memberi clue tentang orang tua Nami, tapi dari sini kita sudah memiliki kepastian bahwa dalam cerita selanjutnya orang tua Nami akan diceritakan, yang menurut kami orang tuanya bukanlah abal-abal, karena keahlian Nami dalam memprediksi cuaca sangatlah gila sekali. Prediksinya cukup akurat. Ia tahu bagaimana caranya untuk kapal berlayar di medan ekstrim sekalipun. Bahkan ketika dirinya sakit, kemampuan navigasi Nami sama sekali tidak pudar. Ia masih mampu mengkomandoi apa yang harus dilakukan ketika cuaca sedang ekstrim meskipun dirinya sedang sakit parah. Kapan orang tua Nami akan dibahas? Sejauh ini One Piece sedang menjalani Yonko Saga, di mana artinya cerita berfokus pada penurunan para Yonko. Dan ada konsep yang menarik. Di arc Whole Cake Island kita berhadapan dengan Yonko Big Mom, dan di arc tersebut kita mendapatkan flashback tentang Sanji. Kita tahu bagaimana Sanji ketika kecil hidup, yang artinya Yonko Big Mom ini berkaitan dengan flashback Sanji. Lalu di arc Wano Kuni, sepertinya kita semua tahu orang tua siapa yang sedang disinggung di arc ini. Siapa lagi jika bukan Roronoa Zoro. Meski masih sebuah desas-desus, namun sepertinya asal-usul Zoro cepat atau lambat akan terungkap. Yang artinya lagi, jalan cerita Yonko Kaido ini berkaitan dengan flashback Roronoa Zoro. Kemudian Yonko Akagami no Sanks. Kira-kira siapakah karakter dari kru topi jerami yang mungkin akan dikaitkan masa lalunya pada saat menjalani arc melawan Akagami no Sanks? Apakah Monkey D. Luffy? Menurut kami tidak. Orang yang akan diberikan panggung untuk kisah masa lalu ketika melawan Yonko Sanks adalah Usopp. Mengingat Usopp belum pernah bertemu dengan ayahnya. Ayahnya juga tidak tahu bahwa kini istrinya telah meninggal. Emosi antara anak dan ayah akan sangat terasa di pertemuan ini. Lalu yang terakhir adalah Yonko Kurohige. Beberapa orang menganggap bahwa flashback tentang Luffy akan terjadi di pertemuannya dengan Kurohige. Namun dari sisi Kurohige, sepertinya Kurohige juga tidak tahu banyak soal Monkey D. Luffy. Mungkin informasi mengenai Monkey D. Luffy yang diketahui oleh Kurohige hanyalah arti Namadi dan TKD. Dan mungkin jatah flashback yang didapat di sini adalah Nami. Kurohige sebagai orang yang memiliki wawasan luas mungkin mengetahui banyak hal tentang dunia ini. Yang mungkin Kurohige tahu kenapa Nami bisa memiliki kemampuan navigasi yang cukup bagus. Mungkin Kurohige bisa menjelaskan kenapa Nami bisa memahami cuaca dengan baik. Dan bisa saja orang tua Nami masih hidup entah di mana. Ya, terlepas dari alasannya seperti apa, tapi dasar teori kami di sini adalah setiap Yonko yang dihadapi oleh kru topi jerami maka akan mendapatkan jatah untuk menceritakan flashback dari kru inti bajak laut topi jerami. Kru inti di sini adalah 5 orang yang pernah melakukan janji sebelum masuk ke Grand Line, di mana Zoro, Luffy, Sanji, Usopp dan Nami mengangkat kakinya di atas tong dan mengatakan mimpi mereka sebelum masuk ke Grand Line. Lalu bagi yang bertanya, Min, kapan flashback Luffy dengan orang tua biologisnya akan dijelaskan? Dalam pandangan kami, hal itu bukan terjadi di arc melawan seorang Yonko, tapi arc melawan pemerintah dunia. Yang mana jika sudah berkaitan dengan pemerintah dunia, mau tidak mau pion terbesar mungkin akan diturunkan dalam cerita ini, yakni pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Sehingga kesimpulannya, dari konsep yang kami cermati, di arc yang melawan Yonko ini akan dijelaskan masa lalu dari satu anggota inti kru topi jerami, Sanji pada arc Yonko Big Mom, Zoro pada arc Yonko Kaido, Usopp pada arc Yonko Sanks, dan Nami pada arc Yonko Kurohige. Sedangkan untuk Luffy mungkin itu akan terjadi di final arc, entah itu pada saat perjalanan ke Laftel ataupun saat melawan pemerintah dunia. Yang mungkin hal itu akan berkaitan dengan pasukan revolusioner. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.